Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Afrilia dengan NIM 2019 0208 Prodi Manajemen Malam UNU Purwokerto 2019 dalam rangka ujian tengah semester online. Teknik Peramalan, dosen pengampu Teh Bu Titi Haryanti SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran peramalan dalam perencanaan strategis maupun dalam proses penjualan. Definisi peramalan atau forecasting. Peramalan adalah suatu perkiraan tingkat permintaan yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena itu, peramalan pada dasarnya merupakan suatu taksiran, tetapi dengan menggunakan cara-cara tertentu, peramalan dapat lebih daripada hanya satu taksiran saja. A. Peran peramalan dalam perencanaan strategis dibagi menjadi 3. 1. Mengidentifikasi variabel lingkungan yang penting bagi perusahaan. 2. Mengevaluasi dan memilih berbagai metode peramalan yang tersedia. 3. Mengintegrasikan hasil peramalan dalam perencanaan strategis. Yang pertama, mengidentifikasi variabel lingkungan yang penting bagi perusahaan. Kinerja suatu pekerjaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana perusahaan tersebut berada. Karena itu, langkah pertama dalam peramalan untuk perencanaan bisnis adalah mengidentifikasi variabel-variabel lingkungan yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Karena adanya keterbatasan tenaga, waktu dan dana yang dipilih pada umumnya adalah variabel kunci yang sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi dan memilih berbagai metode peramalan yang tersedia. Peramalan tentang berbagai variabel lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan bisa kuantitatif dan kualitatif ataupun gabungan dari keduanya. Menurut Minzer dan Cox, tahun 1984 melakukan penelitian tentang pengenalan, penggunaan, dan tingkat kepuasan para pengguna terhadap metode-metode peramalan yang tersedia. Kemudian, hasil penelitian mereka disajikan di bawah ini dengan harapan dapat membantu Anda dalam memilih metode peramalan yang tepat. A. Juri opini eksekutif merupakan metode peramalan yang paling luas digunakan untuk peramalan jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Yang B. Metode gabungan tenaga penjualan dan harapan pelanggan. Pada umumnya dipakai untuk peramalan jangka pendek atau jangka menengah, tetapi jarang digunakan untuk jangka panjang. Yang ke C. Metode pemulusan eksponensial dan rata-rata bergerak sering dipergunakan untuk peramalan jangka pendek dan jarang dipakai untuk peramalan jangka menengah atau jangka panjang. Yang gede, metode regresi banyak dipakai untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Yang kayak metode Bock-Jenkins jarang dipakai baik untuk jarak jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil peramalan dalam perencanaan strategis. Dalam mengintegrasikan hasil ramalan dengan perencanaan strategis, beberapa hal berikut perlu diperhatikan. Yang pertama, hasil ramalan harus mendapat dukungan dari manajemen puncak dan harus didistribusikan kepada semua pihak yang membutuhkan. Yang kedua, hasil amalan harus disajikan dalam unit yang tepat. Yang C, kecenderungan musiman dari hasil ramalan perlu disajikan secara eksplisit. Yang D, dalam menyajikan hasil ramalan perlu dimasukkan pula kondisi best case dan worst case. Yang ke E, dalam menyajikan hasil ramalan perlu dimasukkan secara eksplisit asumsi balik hasil ramalan. Yang ke F, hasil ramalan harus disajikan dalam format yang mudah dimengerti. Selanjutnya B. Peran peramalan penjualan dalam perencanaan strategis. Hasil peramalan lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi pada umumnya mempunyai implikasi pada peramalan penjualan.
dan hampir semua bagian perusahaan membutuhkan hasil ramalan penjualan. Karena itu, peramalan penjualan paling strategis dalam sebuah perusahaan. Peramalan penjualan jangka panjang sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam keputusan pengembangan produk baru, penambahan lini produk, dan juga keputusan untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan atau dipasarkan. Selain itu, ramalan penjualan jangka panjang juga sangat menentukan dalam proses penganggaran modal, pembukaan daerah pemasaran baru, pengembalian perusahaan lain, pengembangan saluran distribusi baru, dan keputusan-keputusan strategis lainnya. Untuk jangka pendek, peramalan terhadap permintaan dan penjualan perlu dibuat untuk setiap produk per daerah geografis dan konsumen. Bagian produksi akan menggunakan peramalan penjualan untuk menentukan perencanaan jadwal produksi, perencanaan kebutuhan bahan, perencanaan kebutuhan dan rekrutmen tenaga kerja, serta lain-lain. Atas dasar ramalan penjualan, bagian keuangan dan akuntansi juga akan melakukan prediksi arus kas dan tingkat di mana komposisi biaya dan pendapatan yang dipilih dapat mempertahankan likuiditas dan efisiensi operasional. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.